wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ayahanda kami tercinta yang kami hormati, mudah-mudahan sehat selalu. Dan juga karyawan-karyawan di rumah sakit, ibu anak di Zainab, dan seluruh pengunjung kami yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judul yang diberikan kepada kami yaitu filosofi puasa 1 ya. Filosofi puasa 1. Besok filosofi puasa 2 disampaikan oleh Ustaz Suryandi Tamara LCMA. Yang ingin saya sampaikan tentang filosofi puasa. Yang pertama, ketika Allah menciptakan akal dan nafsu. Ketika Allah menciptakan akal dan nafsu, maka pertama-tama Allah bertanya kepada akal, siapakah engkau dan siapakah aku? Maka akan menjawab, aku adalah hambamu dan engkau adalah Rabbku. Kemudian ketika ditanya nafsu, maka ketika Allah mempertanyakan kepada nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku? Maka nafsu menjawab, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Maka karena jawaban itu Allah pun memasukkan nafsu ke jurang api neraka Jahim selama 100 tahun lamanya. 100 tahun sudah berlalu, nafsu berada di neraka Jahim. Kemudian Allah pun mempertanyakan kembali pertanyaan yang sama 100 tahun yang lalu. Siapakah engkau dan siapakah aku? Maka nafsu tetap menjawab, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Maka Allah pun menyiksa nafsu selama 100 tahun, tetapi bukan dengan panasnya api neraka, tapi dengan kelaparan. Setahun nafsu diuji dengan lapar, maka ketika nafsu keluar dari kelaparan 100 tahun lamanya, ditanya oleh Allah kembali, siapakah engkau dan siapakah aku? Maka nafsu pun barulah menjawab, aku adalah hambamu dan engkau adalah Rabbku. Hadirin yang Allah muliakan, aksar ini berada dalam Tanbihul Ghafilin yang ditulis oleh Abu Laits As-Samarkandi. Hadirin yang Allah muliakan, yang ingin kita sampaikan adalah bahwa nafsu ini ternyata adalah musuh utama kita. Nafsu ini sangat sulit mengendalikannya. Di antara yang mampu mengendalikan hawa nafsu di antaranya adalah dengan berpuasa. Ketika selesai perang Badar kita ketahui adalah perang terbesar dalam sejarah umat Islam. Kemenangan dalam perang Badar menentukan kemenangan-kemenangan berikutnya. Ketika selesai perang Badar, maka para sahabat berbahagia, bersuka cita. Kemudian hadirin yang Allah muliakan, Rasulullah bersabda kepada para sahabat yang baru memenangkan jihad besar, yaitu perang Badar. Apa kata Rasulullah kepada para sahabat? Rajatum minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Sesungguhnya kita baru saja menyelesaikan perang kecil, jihad kecil, menuju jihad besar. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, ma jihadil akbar ya Rasulullah? Apalagi jihad yang lebih besar daripada perang Badar ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah sabda, jihadun nafs, perang terbesar, jihad terbesar seorang hamba adalah memerangi hawa nafsunya. Dan sesungguhnya sekarang kita sedang berperang melawan hawa nafsu. Keterangan hadis Nabi SAW menyatakan bahwa di bulan Ramadan setan itu dibelenggu. Jadi tidak ada lagi campur tangan setan di bulan Ramadan. Kalau mata kita masih suka melihat gambar yang tak baik, tulisan yang tak baik, video yang tak baik, film yang tak baik, engkau telah dikuasai nafsumu. Jangan lagi salahkan setan. Kenapa kau lakukan ini? Aku digoda setan, aku dirumuskan setan. Tidak ada lagi. Engkau telah kalah melawan hawa nafsumu. Ketika bulan Ramadan ini telingamu masih suka mendengarkan aib orang lain, masih suka
suka mendengarkan kejelekan orang lain, masih suka mendengarkan yang tak bermanfaat, maka engkau telah dikuasai oleh hawa nafsumu. Ada 3 makhluk Allah, ada hewan, ada manusia, ada malaikat. Ada hewan yang hanya punya nafsu tetapi tak punya akal. Ada malaikat yang hanya punya akal tapi tak punya nafsu, sehingga dia menjadi hamba Allah yang paling taat dan yang paling dekat dengan Allah. Tapi ada manusia punya kedua-duanya, ada akal, ada nafsu. Dan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya menyatakan bahwasanya puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah perisai. Perisai kita dari bagaimana kita menjauhkan diri kita dari keburukan nafsu kita. Ketika seseorang manusia berhasil menundukkan hawa nafsunya, maka dia akan selempel dengan malaikat, dalam artian akan dekat dengan Allah. Akan tetapi ketika manusia tak mampu menundukkan hawa nafsunya, maka dia akan sejajar dengan hewan, bahkan wa asfala safilin, lebih rendah daripada hewan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, filosofi puasa yang nomor 1 adalah bagaimana kita menundukkan hawa nafsu kita. Bagaimana kita memerangi hawa nafsu kita. Dan ini sangat sulit, jemaah. Hawa nafsu menginginkan ketika kita di jalan raya ada betis yang tersikap, maka mengajak, tengoklah betis tuh, lihatlah betis tuh, sekali-sekali lihatlah ada apa-apa, putih Tuhan, di rumah tak seputih itu. Kapan lagi persiapan, kapan lagi kesempatan? Sesungguhnya keinginan Allah apa? Muhsin, tundukkan pandanganmu, itu lebih mulia bagimu. Inilah peperangan kita. Kita lihat atau kita tundukkan pandangan. Maka ketika kita menundukkan pandangan, sesungguhnya kita telah menundukkan hawa nafsu kita. Ketika kita baca Quran, baru buka lembaran pertama, hawa nafsu berkata, sudahlah, selembar sajalah. Tuh, nanti malam ada Liga Champion. Apa nanti malam? Tuh, nanti malam ada kegiatan ngabuburit dengan teman-teman. Banyak lagi kegiatan lainnya. Sudahlah, selembar aja lah. Kalau ditunggu temanmu ngape, ngopi, ngejus, itu yang mau kita kalahkan. Kita ikuti keinginan nafsu atau kita ikuti keinginan Allah untuk banyak tilawatil Quran di bulan Ramadan. Ketika nanti kita libur, kita puasa, nafsu menginginkan tidurlah, banyak-banyaklah tidur. Kau kan capek, kau kan lapar, kau kan lelah, kau kan letih. Sudahlah, mager sajalah, malas gerak sajalah. Sesungguhnya keinginan Allah, jangan banyak tidur, banyak beribadah, banyak berzikir, banyak baca Quran, banyak berbuat kegiatan yang produktif. Itu yang mau kita kalahkan, jemaah. Untuk itu, inilah jihad terbesar kita melawan hawa nafsu kita. Di malam hari kita juga berjihad. Keinginan Allah di tengah malam adalah fatahajjad bihi nafilatan lak. Bangunlah engkau di pertengahan malam untuk bersujud kepada Tuhanmu dalam tahajud, agar engkau mendapatkan maqamam mahmuda. Nafsu mengajak tidurlah, kau ngantuk nih, dingin-dingin gini enaknya tidur. Kalau kau bangun sholat malam, kau akan ngantuk nanti pagi-pagi berangkat kerja. Sudahlah, tidur sajalah. Mana yang menang, keinginan Allah untuk tahajud atau tidur sampai imsakiyah menjelang? Hadirin yang Allah muliakan, inilah filosofi puasa yang pertama, bahwa kita sedang mengendalikan hawa nafsu kita. Ingat teman-teman, ingat wahai jamaah, at-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam hati, bukan di perut. Kalau hanya sekedar bisa nahan lapar, jangan bangga. Anak SD kelas 2, kelas 3, kelas 4, bahkan masih TK sudah mampu puasa 30 hari, jemaah. Jangan bangga kalau hanya menahan lapar. Anak TK bisa, anak SD bisa, anak SMP bisa.
Tapi sesungguhnya yang paling sulit itu adalah menahan hawa nafsu, menahan mata dari melihat yang haram, menahan telinga dari mendengar yang haram, menahan lisan dari mengucapkan yang haram, menahan perut, menahan kemaluan, menahan kaki untuk melangkah tempat yang haram. Demikian, semoga Allah memberikan kita hidayah dan kemudahan untuk memerangi hawa nafsu kita. Perang terbesar, jihad terbesar adalah melawan hawa nafsu. Dan puasa ini kita sedang berperang mengendalikan hawa nafsu. Dan nafsu itu hanya tunduk dengan rasa lapar. Demikian, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.